Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Widya Rahma akan menjelaskan materi pendahuluan tentang histologi. Definisi histologi. Histologi berasal dari kata Yunani yang berasal dari histos yang berarti jaringan dan logia yang berarti pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Ia berguna dalam menegakkan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Sebagai contoh, di bidang kedokteran, kehadiran tumor memerlukan hasil pemeriksaan. Contoh, sampel jaringan. Pengertian sampel pengujian histologi. Sampel pengujian histologi adalah sampel yang berasal dari jaringan tubuh yang diperoleh dengan cara biopsis dan operasi. Tujuan pengujian histologi sebagai pemeriksaan standar emas, yaitu merupakan diagnosis pada penyakit yang diderita oleh pasien, terutama penyakit yang disebabkan oleh adanya inflamasi atau peradangan dan tumbuhan jaringan abnormal dalam tubuh yang disebut dengan tumor, baik tumor ganas atau maligna tumor atau kanker atau tumor jinak atau bisa disebut benign tumor. Alur dalam pemeriksaan morfologi sel. Pengambilan sampel yang biasa ditangani oleh dokter umum, dokter spesies, bidan, atau paramedis. Yang kedua, processing sampel atau yang biasa ditangani oleh analis atau teknisi lab. Yang ketiga, diagnosa yang biasa ditangani oleh dokter spesies. Proses yang dilakukan dalam pembuatan preparat histologi. 1. Fiksasi, yang kedua dehidrasi, ketiga pembeningan, keempat pembenaman, yang kelima pengecoran, yang keenam pemotongan jaringan, yang ketujuh pewarnaan, yang kedelapan perekatan, yang sembilan pelabelan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sampel yang imperatif. Pengertian sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan jaringan aslinya. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, maka pengolahan jaringan mulai dari pengambilan jaringan di kamar operasi sampai di tempat laboratorium harus memadai standar yang telah ditemukan. Persiapan memilih sampel. 1. Formalin permintaan. Pemeriksaan histopatologi berisi identitas penderita, yaitu nama, jenis kelamin, umur, alamat, serta nama dokter atau rumah sakit pengirim. Yang kedua, lokasi dan cara pengambilan jaringan. Misalnya, biopsi atau operasi kerokan insisi oleh karena jika salah mencatat dan tertukar dengan jaringan yang lain akan membuat hasil pemeriksaan interpretasi. Yang ketiga, keterangan klinik. Pemeriksaan penunjang laboratorium, foto, USG, dan diagnosis sementara diperlukan untuk melengkapi data yang akurat sehingga membantu diagnosis patologinya. Kemudian yang ketiga ada materi tentang fiksasi. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh agar kondisinya tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Tujuan fiksasi jaringan. 1. Mencegah
autolisis dan pembusukan sel. Yang kedua, menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan. Yang ketiga, memvisualisasikan komponen sel. Yang keempat, meningkatkan visibilitas atau intensitas atau kontras warna pada elemen jaringan. Yang kelima, melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengelolaan jaringan. Prinsip fiksasi. Yang pertama ada koagulasi, proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Yang kedua, presipitasi, proses pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein. Kemudian, syarat larutan fiksasi. 1. Memiliki kemampuan untuk menginaktifikasi enzim pada proses pembusukan. Yang kedua, tidak menyebabkan jaringan membengkak atau mengkerut dan tidak melarutkan bagian dari jaringan. Yang ketiga, mampu mempertahankan jaringan dan menyediakan kondisi untuk dilakukan dehidrasi, clearing, dan embanding. Yang keempat, mampu membunuh bakteri, jamur, dan virus pada sel atau jaringan. Jenis larutan fiksasi. 1. Ada aldehida, 2. merkuri, 3. alkohol, 4. oxidizing agent, dan 5. pikrat. Faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama, durasi dan temperatur fiksasi, kedua dimensi spesimen atau ukuran keterangan waktu, yang ketiga jenis zat fiksasi, yang keempat penetrasi larutan atau waktu penetrasi dan tingkat penetrasi, yang kelima rasio volume zat fiksasi terhadap spesimen 10:1 atau fleksibel sampai menutup spesimen. Selanjutnya ada materi tentang dehidrasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Selanjutnya pengertian dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dari jaringan agar jaringan dapat diisi oleh parafin sehingga dapat diiris tipis. Tujuan dehidrasi yaitu agar seluruh ruang-ruang antara sel dalam jaringan dapat diisi dengan molekul parafin. Prosedur persiapan dalam melakukan dehidrasi. 1. Siapkan wadah berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tempat. Yang kedua, isi masing-masing wadah dengan alkohol 50%, 70%, 80%, 90% alkohol absolut. Yang ketiga, sampel jaringan yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari larutan fiksasi. Yang kelima, masukkan sampel jaringan yang telah dicuci ke dalam wadah yang berisi alkohol 50% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkohol diganti. Yang kelima, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 50%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 70% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkohol diganti. Yang keenam, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 70%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 80% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkohol diganti. Yang ketujuh, ambil sampel wadah yang berisi alkohol 80%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi 95% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkohol diganti. Yang ke-8, ambil sampel jaringan dari wadah yang berisi alkohol 95%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol absolut selama 1 jam,
yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. 9. Selanjutnya dilakukan clearing. Yang kelima yaitu materi tentang clearing. Pengertian clearing. Clearing atau pembeningan adalah suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan, menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Tujuan clearing adalah jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin disebabkan larutan clearing dan parafin bisa saling melarutkan, dan yang menandai bahwa terjadi proses clearing adalah jaringan tampak bening. Macam-macam larutan clearing. Yang pertama ada kloroform, yang kedua ada benzena dan silena, yang ketiga cherwood oil, yang keempat benzil benzot, yang kelima metil benzot. Selanjutnya ada prosedur persiapan melakukan clearing. Yang 1, siapkan 2 wadah yang masing-masing berisi larutan clearing dengan label clearing 1 dan clearing 2. Yang kedua, ambil jaringan dari proses akhir dehidrasi dengan menggunakan pinset. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Yang keempat, ambil jaringan ke wadah clearing 1 dengan menggunakan pinset. Yang kelima, masukkan ke dalam wadah clearing 2 selama 30 menit. Terima kasih.